Halo, selamat datang di BBA, Belajar Bareng Aing. Di video kali ini kita akan membuat situs sekolahan ya, menggunakan dua plugin yaitu plugin Elementor dan plugin Astra. Oke, jadi kita tidak mendesain dari nol, tapi kita menggunakan sebuah template yang sudah jadi. Nantinya kita tinggal mengganti beberapa komponen seperti gambar, seperti teks, dan lain-lain ya. Jadi ini bisa disesuaikan oleh teman-teman sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Oke, langsung saja kita ke bagian plugin. Kemudian add plugin, kita cari plugin Elementor. Oke, di sini pluginnya sudah muncul. Kita tinggal klik install now. Kemudian tunggu proses instalasi hingga selesai ya. Oke, selanjutnya kita activate. Kita tunggu beberapa saat untuk pluginnya aktif ya. Oke, kita bisa close saja. Di bagian ini kita close. Oke, kita sudah masuk di dashboard ya. Kita kembali ke dashboard. Kemudian kita akan install plugin. Yang kedua namanya Astra. Oke, kita ke plugin, kemudian kita add plugin, kita ketik, nama pluginnya adalah Astra. Oke, kita ketik Astra. Plugin ini dibuat oleh Brainforce ya. Jadi di plugin ini juga mereka menyediakan template-template yang gratis. Jadi kita bisa memanfaatkan template-template gratis itu untuk membuat situs-situs yang kita inginkan. Contohnya di sini adalah website sekolah ya. Oke, kita langsung saja install now ya. Jangan lupa di sini ada icon, kemudian ada namanya Brainstorm Force ya. Ini yang ini pluginnya. Oke, kita klik install now. Kemudian kita tunggu ya, tunggu sampai instalasi selesai. Oke, kemudian kita activate. Kita tunggu beberapa saat ya, sampai pluginnya aktif. Oke, kita sudah masuk, kita klik saja pilihan Build with Template. Kita pilih page buildernya adalah Elementor. Kita tunggu beberapa saat sampai proses sinkronisasinya selesai. Oke, di sini sudah tersinkronisasi ya. Kita langsung saja ke bagian community, terus ke bawah ya, institut, kemudian kita pilih school atau preschool atau kindergarten atau university. Nanti teman-teman bisa pilih sendiri ya, di mana yang kira-kira yang cocok gitu. Kita ambil yang school. Kemudian di sini kita bisa melakukan beberapa penyesuaian ya. Misal kita ingin ganti logo, kita tinggal upload file here. Kemudian ini untuk ganti font, ini untuk ganti color palette. Oke, kita continue saja. Oke, kita skip saja ya, skip di step. Kita pilih skip and start building.
Oke, kita tunggu ya sampai instalasi temanya selesai. Oke, sekarang sudah selesai ya. Kita coba cek tampilan websitenya. Kita klik View Your Website. Oke, ini tampilannya ya. Kita bisa melihat tampilannya secara menyeluruh. Wow. Oke, kita juga bisa cek halaman yang ada di menu seperti ini. Oke, kita balik lagi ke home. Terus setelah ini kita bisa edit-edit halaman websitenya ya, disesuaikan dengan tampilan sekolah kita masing-masing. Oke, kalian tinggal klik aja kalau misalkan mau edit bagian ini, header ya, bagian header itu bisa pakai customize, sama juga ini footer bisa pakai customize, atau teman-teman bisa pakai header and footer editor yang cara kerjanya seperti Elementor tapi pakai plugin yang gratisan. Soalnya kalau misalkan pakai Elementor dia tidak bisa ya, Elementor gratis dia tidak bisa mengedit header ini. Tapi kita ada plugin, kita bisa cari plugin sama-sama buatan Brainforce untuk mengedit si header and footer. Tapi kalau misalkan tidak mau, teman-teman bisa pakai customize. Oke, nanti di next video mungkin kita akan coba membuat sebuah video ya, gimana caranya membuat header dan footer seperti itu. Oke, kita coba langsung saja ke halaman ini, ke body ini. Kita klik edit with Elementor. Oke, kita sudah masuk ke halaman page editor Elementor ya. Di sini ada struktur. Nah, struktur ini kalau di close dia hilang. Cara mengembalikannya adalah kita pakai icon ini, kita tinggal klik, dia akan keluar. Setiap struktur ini dia menjelaskan ini ada kontainer. Dia akan menjelaskan kontainer ini di mana. Kita bisa lihat ya. Di dalam kontainer ini ada divider, infocard, dan button. Jadi di setiap kontainer induk, ini kontainer induk dia ada di sini, kemudian di dalam kontainer ada subkontainer, yaitu ini. Kemudian di dalam subkontainer ini ada divider, pembagi seperti ini, kemudian infocard seperti ini, dan button, tombol. Oke, kita coba ya untuk melihat cara mengganti. Misal kita mau mengganti infocard, kita klik infocard, kemudian kita masuk ke bagian sini title, kita bisa ganti misalkan sekolah BBA. Nah, setelah itu kita juga bisa ganti di bagian deskripsi sekolah ini. Nah, kita bisa ganti seperti itu. Nah, atau kita biarkan saja, mungkin hanya contoh ya, saya biarkan saja, tapi di sini kita bisa edit dari deskripsi singkat tentang sekolah. Ini untuk alignment ya, alignment ya, kita bisa kiri default, kita bisa ke tengah, kemudian kita bisa ke kanan. Oke, kemudian tombol ini kita bisa klik langsung atau kita bisa lewat struktur ini ya. Kita klik struktur di bawah sini. Kalau kita klik ke sini dia akan langsung ke button. Oke, button ini juga bisa diganti misal kurikulum. Nah, kurikulum kami misalnya ini bisa diisi halaman yang mengarah ke kurikulum. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman belum ada, teman-teman bisa membuat halaman kurikulumnya. Nah, untuk mengganti background ini, kita tinggal klik di sini ya, di tengah-tengah. Kemudian kita ke style.
Nah, di sini kita bisa ganti gambarnya. Pastikan gambarnya juga landscape. Jadi kalau landscape seperti ini dia harus diganti dengan landscape lagi, jangan kotak. Nanti kurang estetik gitu ya. Oke, kita cari gambar yang landscape. Nah, seperti ini kita select. Nah, dia langsung berubah. Seperti itu. Kemudian ini juga sama ya cara kerjanya dengan info card. Nah, ini kita bisa klik juga di sini atau kita bisa tutup dulu, kemudian kita pengen tahu di kontainer mana. Nah, dia kontainer sini. Kemudian di dalam kontainer ada sub kontainer. Di dalam sub kontainer ini ada heading, ini headingnya, kemudian ada divider, pembatas, kemudian ada kontainer lagi, sub kontainer yang mewadahi text editor di kiri dan di kanan. Cara kerjanya sama ya, kita bisa klik di sini, kemudian kita ganti. Kemudian sama juga dengan teks di sini, teks editor di kiri dan di kanan. Kalau misalkan teman-teman hanya mau satu teks editor, nah teman-teman bisa klik di sini, delete. Nah, kita bisa geser ke sini menjadi satu ya, menjadi satu paragraf seperti itu. Oke, kita kembalikan seperti awal lagi. Untuk mengembalikannya cukup Ctrl Z, kalau tidak kita bisa klik icon histories, kita balik ke awal, kita coba cek di revision, no revision, nah di sini ya. Oke, kemudian ini tombol ya, tombol juga kita bisa ganti. Kemudian kita bisa menambahkan icon, kita klik none atau kita klik icon library. Icon library ini misal kita pilih salah satu icon. Sebelumnya dia ada beberapa jenis ya, ada font awesome regular, solid, brand. Nah, kita coba all icon aja, kita pilih arrow, insert. Nah, dia akan ada icon di sebelah kanan. Kalau misalkan teman-teman ingin di sebelah kiri, tinggal klik aja di icon position, start. Berarti dia ada di sebelah kiri ya. Kemudian ini spacing ini untuk memberikan jarak antara icon dan si teks ini. Seperti ini. Ya, kita balikkan saja ke 8. Defaultnya seperti itu. Oke, kemudian misalkan teman-teman ingin memberikan warna di latar belakang ini ya, tinggal klik edit container, kemudian ke bagian style, background type, kita bisa kasih warna di sini, misalkan warna hijau ya mungkin. Nah, setelah itu kan kelihatan nih teman-teman ya, warnanya, wah di mata sakit nih, kurang enak. Oke, kita bisa pindahkan mungkin ke abu-abu. Nah, abu-abu ini misal mau warna ini, abu-abu hijau ya, abu hijauan. Kita klik, jangan lupa di fontnya ini kita ke style, kemudian ke tipografi, kemudian ke warna text color, kita pilih putih. Nah, sama dengan text editor juga ya, kita klik tanda pensil, kemudian kita ke style, kemudian kita ke tipografi untuk mengganti font. Misal kita mau fontnya font Tahoma misal, dia akan berubah seperti ini. Kemudian kita pilih text color, misal kita pilih putih. Kemudian kita ke sini juga nih yang ke kanan. Terus teman-teman mau misalkan di sini tebal, kita klik Ctrl A, kita ketik Ctrl A, kemudian bold,
dia akan tebal. Kalau italic dia akan miring, dan U untuk garis bawah. Kemudian kita bisa ke style dan kita bisa tambahkan warnanya juga, warna putih misalnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, jadi kalau mau mengganti font ya, tadi caranya. Ya, ini kita klik close dulu. Nah, ini di bagian tombol. Misal tombolnya kita mau ganti warna atau ganti tipe. Nah, kita bisa pilih misalkan info atau kita bisa pilih sukses. Oke, kita balikan ke default. Kita ke style. Kemudian kita pilih text colornya putih. Kemudian kita pilih color. Kita naikkan ya transparansinya. Oke. Oh, kurang estetik, ya kembalikan lagi. Kemudian kita pilih misalkan semuanya satu, kiri satu, atas satu, atas satu. Kita pilih solid. Kita berikan warna apa? Ini color, background type. Oke, kita kasih border radius 1, 2, 3, 4, 5, 6. Border width kita kasih 1, 2, 3, 4, 5. Wait. Kita aktifkan link value together. Jadi dia akan akan memberikan nilai yang sama ke setiap sisi ya. Oke, seperti ini. Kemudian colornya link barunya kita pilih misal putih untuk melihat ya. Kemudian paddingnya 0, kita cek, kita klik lagi link value together, kita naikkan. Nah, seperti ini. Kemudian background color kita pilih misal color warna merah misal. Nah, seperti ini. Oke, ini hanya contoh saja ya, ini hanya contoh, jadi tidak baku ya teman-teman, bisa mengkreasikannya sendiri. Kemudian untuk nomor ini kita klik aja di bagian pensil. Ini artinya dia starting number ya, dimulai dari 0, ending numbernya 2 karena 2 ribuan ya, angka ribuan. Kemudian number suffixnya adalah K plus. Nah, ini kita bisa tambah misalkan ada jutaan, kita bisa M plus seperti itu. Kemudian untuk mengganti teks di bawah ini current enrollment-nya, misalkan kita ganti ya dengan nama apapun di sini di bagian ini. Kemudian kita juga mau misalkan warnanya jadi putih semua agar terlihat dengan latar belakang warna gelap seperti ini. Nah, kita bisa ke style, kemudian kita cari title, kemudian kita pilih text colornya misal putih, kemudian ke bagian numbernya teksnya juga putih. Nah, seperti ini. Dan ini bisa dilakukan di sisa angka ini ya, angka qualified staff, club and activities, active PT FE member. Nah, ini bisa diganti dan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman seperti itu. Nah, bagian ini kita bisa hapus, kemudian kita bisa ganti dengan tautan YouTube. Misal kita hapus di sini delete container, kemudian kita add container, kemudian kita pilih, kita coba flexbox ke bawah, directionnya ke bawah. Kita tinggal klik add element di sini, kemudian kita cari yang namanya video, kita drag ke sini dan drop. Kita pilih YouTube misalnya, dan ini hasilnya. Kita bisa lihat secara langsung. Nah, seperti ini. Oke, kita bisa sesuaikan, misal kita mau si video ini autoplay, kita tinggal klik yes, dia akan otomatis memulai. Kalau misalkan masuk ke dalam website ya, atau kita klik no agar websitenya tidak terasa berat.
Kemudian kita juga bisa menambahkan image overlay, kemudian kita show, kita choose image, misal ya ini hanya contoh saja. Overlay gambarnya bisa disesuaikan teman-teman ya, misalkan select, dan ini ada tombol play-nya, kalau diklik dia akan memutar video seperti itu. Oke, kita coba klik ke bagian kontainer, kita klik pilih full width ya. Oke, nah seperti ini dia ada perubahan. Di sini dia terlihat agak lebar dibandingkan dengan Flexbox. Maksud saya di sini dia terlihat lebih lebar daripada boxed ya, bukan Flexbox, maaf. Kalau kita klik grid, nah dia akan menjadi kotak. Kalau misalkan teman-teman punya dokumentasi video di sekolahan, pengen videonya diupload ke dalam websitenya, nah bisa pilih kontainer layoutnya grid seperti itu. Kalau misalkan teman-teman hanya ada dua, nah cara ngaturnya di sini, ini kolomnya ada 3 berarti 1, 2, 3. Kalau 2 kita tinggal 2 saja, kemudian row ke bawahnya 2. Atau misalkan di sini row-nya 1. Jadi cuman ada 2 video di dalam website ini. Kalau misalkan ada 4, tinggal tambahkan saja 4, di sini ada video 4, kemudian ada 2, di sini nanti video semua. Ya jadi mirip-mirip galeri lah, tapi dia bentuknya video. Kita kalau diklik, dia akan terlihat seperti ini. Nah ini bagian untuk kata-kata ya, kata-kata mutiara atau kata-kata motivasi, atau misalkan kutipan dari kepala sekolah, dari ibu dan bapak guru, atau dari alumni, atau dari murid-murid yang berprestasi. Nah ini bisa ditampilkan seperti ini, bisa diganti ya, cara gantinya juga sama, kayak info box, kita tinggal klik pensil, masuk ke sini kita tinggal berubah, kita tinggal rubah maksudnya. Nah stylenya misalkan ini terlalu besar, pengen dikecilin, kita bisa masuk ke tipografi, kemudian kita klik bagian size, kita geser-geser saja, misal seperti ini. Sama dengan bagian ini ya, dari orang yang memberikan kutipan seperti itu. Style, kemudian tipografi, tinggal digeser-geser saja, atau masukkan angka yang diinginkan, misal 25 seperti itu. Oke, di bagian ini kurikulum overview. Nah, teman-teman bisa menambahkan atau mengganti halaman ini menjadi maksud saya bagian ini menjadi, misal di sekolah ini ada kurikulumnya tentang apa, atau misalkan bagaimana cara kerja kurikulum atau mata pelajaran yang ada di sekolah. Misal di sini ada IPA, IPS, bahasa Indonesia, di sini ada matematika, ada fisika, di sini ada olahraga misal. Dan di sini ada pengenalan secara singkat terkait dengan mata pelajaran misal ya. Nah untuk mengganti si gambar ini dipastikan bahwa gambarnya harus sama persis, artinya ukurannya adalah kotak. Ukuran defaultnya adalah 368 by 368 atau 368 kali 368 pixel atau px seperti itu. Jangan berbeda ya, harus ini ya, kalau menurut keyakinan saya ini harus sama seperti itu biar estetik. Kalau misalkan kita pakai yang seperti ini, kita bisa select, dia tampilnya akan seperti ini, jadi kurang estetik seperti itu. Nah, kita balikan ke sini, ya seperti itu. Kemudian ini bisa diganti dengan misal ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Kemudian ini nama ekstrakurikulernya apa. Kemudian ini deskripsi tentang ekstrakurikuler, misalkan pramuka, kemudian OSIS atau rohis atau tentang keagamaan seperti itu. Nah ini sama ya, cara ganti icon library-nya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya.
Nah, kemudian ini untuk footer. Nah, maksud saya untuk subscriber, ini untuk mengkolek email dari orang-orang atau dari siswa atau wali murid eh, yang mereka mendaftarkan email atau mensubscribe ke sekolahan untuk mendapatkan misal update materi, pengumuman atau pembagian formulir atau pembagian pengumuman seperti itu. Nah, ini bisa membuat dulu formnya ya di Surform atau di Forminator. Nanti di sesi selanjutnya kita akan coba membuat form yang sederhana, simple tapi powerful untuk mengkolek atau mengumpulkan email yang dimasukkan oleh para pengunjung ke situs sekolahan yang kita buat seperti itu. Oke, jangan lupa setelah di edit-edit seperti ini dipublish. Oke, publish. Coba kita lihat exit to WordPress. Oke, kita visit site. Nah, ini tampilan website sekolahan kita yang sudah diedit tadi ya. Seperti itu. Oke, terima kasih telah menyaksikan video tutorial ini. Semoga membawa manfaat untuk para penonton ya. Jadi nanti kalau misalkan mau bikin website sekolahan bisa disesuaikan ya. Dan ini hanya sebagai referensi dan tutorial singkat saja bagaimana cara membuat website sekolah dari template yang sudah jadi. Oke, teman-teman bisa bereksperimen, teman-teman bisa mencoba untuk belajar mengedit-edit secara langsung di localhost ya. Misalkan di localhost dulu diedit-edit, setelah terlihat sesuai dengan yang diinginkan, barulah mengedit secara live seperti itu. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.